ke gereja seminggu 4 kali. Hari Selasa saya harus mengadakan istilahnya itu ibadah buat lansia umur 60 ke atas. Jadi setengah 5 sampai jam 6. Hari Rabunya sore saya harus ke gereja lagi untuk persekutuan remaja. Pada waktu itu saya kan masih belum married. Hari Jumatnya saya harus ke gereja lagi sore untuk latihan vokal nyanyi. Hari Minggunya saya ibadah minggu. Kebetulan saya kan singer. Jadi mungkin sahabat Malam TV ya, ini beliau ini jadi DJ dunia malam itu bukan yang ngecek-ngecek kok ya. Sudah jadi seniornya lah mungkin. Nanti kalau married kamu masuk Kristen ya? Iya gitu. Kok pas hari ya dia nggak mau masuk Muslim. Dia nggak mau masuk Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dompet Al-Quran Indonesia sebagai lembaga amil zakat selama ini sudah membersamai banyak sekali mustahik. Ini kita mau nyalurkan Al-Quran ke daerah pelosok. Nah ini memang karena medannya cukup berat. Nah ini memang masalahnya di sini, kadang kita transportnya juga susah. Melalui program pendidikan, syiar dakwah, ekonomi, serta bantuan untuk masyarakat yang berada di daerah pelosok. Nah, kami ingin membantu masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga kita di sini membutuhkan mobil operasional. Nah, kami mengajak kepada para donatur untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan mobil operasional ini. Insya Allah, tiap putaran rodanya merupakan pahala jariah bagi kita semua. Dan semoga Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi bisa menambah keberkahan dalam hidupnya dan memberikan kebahagiaan di dunia maupun nanti di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada bantuan Al-Quran Ustaz untuk musola. Dari mana ini? Dari Dompet Al-Quran. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah sahabat Mu'allaf TV, kembali lagi bersama dengan Mu'allaf TV, tentunya dengan tayangan-tayangan yang informatif, edukatif dan inspiratif. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber yang alhamdulillah beliau sudah bergabung di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti akan kita tanya-tanya pengalaman beliau mulai dari awal sebelum beliau memeluk Islam sampai sekarang memeluk Islam. Oke, untuk para sahabat Mu'allaf TV jangan lupa dukung terus dakwah kami dengan cara like, komen dan subscribe video-video kami. Insya Allah dakwah ini bisa terus berlanjut dengan dukungan dari para sahabat Mu'allaf TV. Amin. Oke, sekarang langsung saja kita akan mulai untuk bertanya-tanya, untuk ngobrol santai dengan narasumber kita. Oke, selanjutnya kepada Bapak, monggo bisa perkenalan dulu Pak, biar kenal nih teman-teman sahabat Mu'allaf TV. Bismillah. Nama saya Sony, saya umur 50 tahun. Pekerjaan swasta, alamatnya di Surabaya Mas juga. Pak Sony, alamat Sony. Surabaya. Surabayanya mana Pak? Surabayanya Jalan Ciliwung, Surabaya Tengah. Oh, Surabaya Tengah. Terus background pendidikan S1 psikologi. Psikologi. Background pekerjaan saya seorang entertain. Oh, Jadi saya pekerja malam. Siap. Kalau dulu agama sebelumnya apa Pak? Agama sebelumnya saya Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kebetulan saya majelis gereja, Mas. Majelis gereja, Masya Allah. Mungkin bisa diceritakan Pak, dulu kegiatan-kegiatannya ketika di gereja seperti apa, terus kegiatan-kegiatan selain di gereja seperti apa sebelum memeluk Islam? Yang jelas karena saya seorang
bekerja malam, saya kerjanya malam jam 7 sampai jam 3 pagi. Ke gereja seminggu 4 kali. Hari Selasa saya harus mengadakan istilahnya tuh ibadah buat lansia umur 60 ke atas. Jadi setengah 5 sampai jam 6. Hari Rabunya sore saya harus ke gereja lagi untuk persekutuan remaja. Pada waktu itu saya kan masih belum married. Hari Jumatnya saya harus ke gereja lagi sore untuk latihan vokal nyanyi. Hari Minggunya saya ibadah minggu. Kebetulan saya kan singer, jadi setiap minggu pasti nyanyi. Oh. Kalau ibadahnya sendiri Selasa, Rebo, sama Minggu. Seminggu 3 kali. Lumayan kalau buat orang Kristen. Iya, itu udah termasuk sangat aktif Pak ya di Sangat aktif, iya. di gereja Pak ya. Nah, terus tadi kan kerjanya malam nih Pak. Dulu Iya. apa nih Pak kalau boleh tahu? Basicnya saya dulu DJ. Wih, DJ. Masya Allah. DJ karena saya ikut DJ manajemen di Jakarta. Sekarang menjelang usia DJ kan harus yang muda. Kalau dari DJ saya masuk ke operasional. Jadi umur tahun 2000 itu saya sudah manajer. Jadi saya DJ saya kerja malam DJ mulai tahun 94. Mulai DJ tahun 94. Oh iya, mohon maaf tadi kelahiran tahun berapa Pak? 70. 70, 94 sudah ada di DJ, berarti umur masih muda ya Pak? Masih muda. 24 sudah ada jadi DJ? Sudah kerja malam. Oh. Sebenarnya awal-awal sudah kerja, tapi karena kerja malam itu kan nggak ada identitasnya Mas, pokoknya kerja. Kok asik. Beda iya, pokoknya asik. Bahayanya itu. Bahayanya seperti itu. Jadi DJ di umur 24 itu sebelumnya aktif di gereja juga Pak? Aktif tapi nggak seheboh tahun 2000-an itu, 2000-an. Oh, jadi mungkin ketika awal DJ itu belum terlalu aktif di gereja belum. Terus DJ sampai tahun berapa Pak? 94 Jadi sampai. sebenarnya kalau DJ itu sampai beberapa tahun kemarin, karena saya ya manajer ya DJ. Kalau DJ kadang-kadang DJ tidak masuk, saya gantiin. Ya kan? Anak DJ kan bandel Mas. Iya. Nah, apalagi kalau DJ yang di luar pulau itu, dalam satu malam itu bisa sampai 4 DJ. 4 lokasi gitu Pak? Bukan, 4 DJ yang main. Satu tempat? Satu klub 4 DJ. Satu klub 4 DJ. Satu DJ main 1 jam. Nah, kalau yang nggak masuk, dia nggak mau gantiin. DJ itu gitu, karena dia harus ke tempat lain. Iya pindah Pak ya, udah ada jadwal Pak ya. Sing DJ ini pindah, manajernya enggak, otomatis manajernya yang main. Gantikan itu, ya. Itu banyak jadi. Oh gitu. Seperti itu kan dulu. Jadi kalau DJ, saya ngomongnya itu tempat kerja haram ya dulu, tempat kerja haram. Ya ini kan sudah hijrah Pak, Oke, makanya ya. kita lihat dulunya seperti apa. Jangan ngeri Mas. Biar jadi inspirasi Pak. Ya, pokoknya lebih baik jangan. Nah, itu jadi tadi DJ sampai jadi manajer Pak ya. Itu sampai tahun kapan itu Pak? Sebelum COVID. Sampai 2019? Belum COVID. 18-an akhir. Berarti juga sudah mendalami, sudah masuk di dalamnya. Lama banget berarti Pak ya? Apa? Dunia malam? Iya. Dunia malam saya termasuk senior. Wah, senior. Kalau kita ngomong Surabaya ya. Pasti orang tahu saya. Orang lama-lama pasti tahu, oh itu. Ya kan dulu Mas. Iya. Kan dulu. Iya, benar. Dulu. Nah, terus ya ini tadi mungkin sahabat Malam TV ya, ini beliau ini jadi DJ dunia malam itu bukan yang ngecek-ngecek Pak ya. Sudah jadi seniornya lah mungkin zaman dulu. Nah, ini kebetulan kita juga, untuk handle manager itu saya sudah sampai ke Papua sana. Jadi kalau kita ngomong Kalimantan itu dari Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Ternate, Pontianak. udah keliling Indonesia Pak ya. Ya. Kalau kita ngomong dunia malam itu satu venue itu 2 tahun sudah bosan. Terus kalau seru nih, mau nyari gimana jadi pindah lagi. Tapi asli Surabaya Pak ya? Ini Asli kan Surabaya. Ya? Asli Surabaya. Asli Surabaya. Jadi selama bertahun-tahun tadi juga nggak nempat di satu lokasi saja, sampai pindah-pindah Pak ya? Saya bukan tipe-tipe orang yang karena
menurut saya kerja itu belajar. Kalau saya di tempat A 2 tahun udah dapat itu ilmunya, pindah lagi. Pindah lagi. Oke. Nah, terus ini Pak, dulu ya oke lah tadi Nice juga aktif di gereja Pak ya. Oke. Nah, mungkin sebelum pindah ke Islam dulu, pandangan Pak Sony nih, Islam itu seperti apa Pak? Ini yang seru ini. Yang seru itu tahun 2005 saya mulai kerja di luar pulau. 2005. Masih ingat banget saya. 2005 saya di Makassar. Klub paling tua, klub paling besar, klub yang kita ngomong paling mengerikan pada saat itu. Kenapa kok sangat mengerikan? Banyak hal terjadi di sana. Mau ngapain aja bisa. Kita ngomong negatif ya. Iya. Harus diomongin. Terus pada waktu itu karena Makassar itu menurut saya ini karena basicnya banyak orang Muslim loh. Terus saya ide ke manajemen pada saat tutup atau puasaan kita buka bersama. Saya bilang, buka bersama anak yatim. Dan yang saya undang pada waktu itu Ustadz Maulana Mas. Ustadz Maulana yang di TV itu ya? Iya. Masih digonceng pakai motor kecil. Masih mau. Kala itu ya? Kala itu. Oh, belum terkenal Pak ya? Belum, ya? tapi sudah lucu seperti itu. Oh, sama. Jadi pada waktu 2007 kalau nggak salah itu, beliau itu sedang ngetop di sana. Bisa buat anak-anak. 300 orang. Nah, tak naikin BTP. Kalau sini BTP, kalau di sana kan BTP di sini Bimo. Kurang lebih 12 mungkin. Anak-anak Pak ya? Anak-anak. Itu saya pakai peci, Jadi saya dikira Muslim. Padahal Terus GM saya juga Kristen, GM. Nah, jadi, kok wani kon ngundang, kenapa enggak gitu loh? Saya sih merasa ya saya di lingkungan ini saya harus seperti ini dan berhasil. Dan itu 2 kali bikin acara seperti itu. Itu kita ngomong di Makassar ya. Tapi besoknya tetap saya di gereja tetap. Tapi karena setiap harinya komunitasnya itu komunitas Muslim, jadi saya kalau ke gereja ya nyuruh anak-anak antar tetap mau. Saya kan tinggal sendiri di mes. Iya. Jadi tetap hidup di lingkungan Muslim. Oh gini Muslim itu apa gitu. Hal yang menarik pada saat Muslim itu ketika adzan. Nggak tahu kenapa itu dengan adzan juga langsung buru-buru. Apa sih digoleki? Kenapa sih takut kan gitu? Orang adzan buru-buru. Buru-buru. Enggak. Ternyata lama setelah saya jadi Muslim, saya sebelum adzan udah lari duluan Mas. Saya tuh tak biasakan kalau ke masjid sebelum adzan. Ya sekarang ya. Itu jadi pandangan saya mengenai Muslim seperti itu. Jadi hidup atau besar di lingkungan Muslim, tapi ya kalau saya ngomong sih, kalau saya harus baik itu kan saya nggak harus nunggu jadi Muslim. Ya. Itu pada waktu itu kan itu di Makassar tuh. Di antara itu sampai tahun 2010 deh itu. Sampai tahun 2010. Berarti di Makassar juga ini Pak ya, kumpulnya sama lingkungan masih banget. Muslim banyak banget. Pak. Iya. Meskipun saya juga gereja. Oke. Tapi masih aktif di gereja ini. Masih. Terus ini Pak, ketemunya sampai tertarik sama orang Islam atau tertarik sama Muslim atau tertarik sama Islamnya itu seperti apa Pak? Setiap kali punya pacar itu pasti Muslim. Pacar Muslim Pak ya? 2 kali saya kuliah punya pacar pakai hijab. Saya bawa ke rumah. Orang satu rumah shock. Ya biasa ya aku ngono. Biasa semua Pak. Jadi saya pernah pacaran sama waktu kuliah itu, saya pacaran sama 3 orang itu semua pakai hijab. Dulu kuliah di mana Pak? Di Untak. Oh di Untak, Surabaya sini ya. Ambil psikologi ya. Dan keluarga semuanya ini Pak ya Kristen Pak ya. Oh iya. Itu nanti tak kasih tahu. Keluarga saya itu Kristennya itu ya bisa dikatakan ngikut saya Mas. Ngikut saya untuk lebih dekatnya itu. Jadi dulu yang mungkin dulu
ndak sering, gara-gara saya jadi sering, jadi ikut-ikutan sering. Seperti itu. Dulu. Tuh. Jadi akhirnya tahun 2011, 2012 lah kalau nggak salah. Saya married ini. 2000 berapa? 18 ya? 2012 kalau nggak salah. 12, oh 12. Itu saya married. Kebetulan itu di Makassar. Nanti kalau married kamu masuk Kristen ya? Iya, gitu. Katanya gitu katanya. Oh berarti katanya. menikah calonnya itu kan Muslim, Itu menikah. janjian dulu. Oh sebelum menikah janjian dulu. Kok pas hari ya dia nggak mau masuk Muslim. Dia nggak mau masuk Kristen. Oh ini terkonyol dalam hidup saya mas, terkonyol dan akhirnya sudah saya berangkat ke Makassar sendiri dan saya married sendiri tanpa restu orang tua saya. Jadi saya ninggalin Surabaya itu, aku married, oke men ya, kenapa kok married? Kenapa mesti harus ke Makassar gitu kan? Nggak ada yang di Surabaya gitu loh, maksudnya. Iya. Berangkat mas. Saya masih ingat pada waktu saksi laki kan 2 toh. Iya. Saksi laki saya pakai security. Saksi perempuan orang admin. Nah terus jadi dinikahkan dengan cara Islam. Islam berarti Pak? Islam. Nah itu gimana perasaan jenengan? Banyak yang ngomong pasti udah ambil duluan ini ngawur kan gitu ya mungkin emosi gitu ya, tapi ya sudah sih ya karena jalannya kayak gitu ya masih apa terima aja del dan biasanya saya bingung ini kudu lapo iki aku wis Islam iki ngono wis Islam. Oh sebelumnya itu syahadat apa enggak Pak? Syahadat dong, syahadat. Ya di depannya itu. Tapi kan karena kan jiwanya itu kan mulut tuh bisa ngomong apa aja mas, tapi kalau dalam itu bohong. Benar-benar. Jadi sebelum nikah itu syahadat dulu. Berarti keluarga mertua juga tahu nggak sebelumnya? Tahu banget. Disyahadatkan dulu baru dinikahkan. Iya. Jadi saya sempat pulang ke Surabaya itu minta izin dan tidak kasih izin karena kerjanya kan di Makassar kerjanya. Iya. Dan tidak dikasih izin, ya balik mas, married. Jadi lebih ini Pak ya, masuk Muslimnya itu tadi tidak di luar prediksi lah Pak. Iya, tapi itu udah tak perkirakan, karena aku berada di lingkungan Muslim yang kuat. Iya. Nah terus selanjutnya gimana Pak setelah itu Pak? Itu serunya itu hal terseru. Jadi Muslim, yang biasanya saya tuh ke gereja 4 kali dalam 1 minggu. Iya. Hal-hal berhubungan dengan kerohanian. Plus golek dhewe. Dari keluarga istri nggak ada yang bimbing Pak? Hebatnya mas. Saya kan selalu wongnya kaki saya itu orang yang ngalah. Jadi mas bujuk ya yo aja ngono. Ketika ada nggak ada yang bimbing. Cuma masih mengenal aku beli buku tuntunan sholat yang kecil itu aja. Iki oleh aku ngomong iki. Itu jadi kemana-mana tak bawa mas. Iya. Ke masjid ke kamar, ke masjid tak bawa, tak bawa cowok ngene. Ya aku tak wis pokoknya sholat nggak ada lagi. Cuma sholat. Yes, pokoknya sholat tambah tidak ada hal lain dulu sholatnya masih belajar. Masih ngeliannya gitu loh. Itu mindsetnya seperti itu. Tanya kenapa kok ini. Nyari sendiri Pak. Nyari sendiri. Itu. Tapi ini Pak, keluarga Surabaya gimana Pak? Cuek. Tahu, tapi cuek. Iya, lebih tepatnya gak disopo. Oh. Masih callingan? Masih calling. Saya kan setiap saya kerja malam itu saya tidak pernah tidur di rumah. Bahaya gitu. Aduh, aneh aku kakaruan ya, tidak pernah tidur. Saya kan ada mesnya, karena mungkin levelnya udah bagus jadi dikasih mes. Mulai dari kerja itu sudah nggak pernah tidur rumah. Udah nggak mulai dari orang tua sendiri, paling kalau yang balik anakku seperti itu.
Nah itu masih ini Pak ya berarti ya. Setelah nikah Iya. bahasanya masuk setelah syahadat masih DJ tadi masih Pak? Masih kerja, masih kerja malam. Kan jadi gini, karena kerja malamnya sudah lama, jadi terus saya tuh tiba-tiba orang yang mau seling yang suka belajar. Jadi kalau ada orang ngerjain apa, ditanyain Pak ini ngerjain apa. Jadi dari mulai DJ terus masuk ke operasional, saya sudah mulai belajar ke konsep. Konsultan, bikin kafe, bikin resto, bikin klub, bikin karaoke, sudah mulai ke sana. Karena saya itu suka nungguin orang kerja. Anak sekarang kan kalau orang kerja kan ditinggal, saya tungguin, Pak ngerjain apa Pak? Oh ini. Gitu. Jadi di Makassar pun setelah di satu tempat itu saya dapat tempat lagi yang 9 jam dari Makassar di Toraja, bawahnya dikit di Palebu. Saya bangun klub di situ, baru masih 0. Seperti itu. Nah, jadi ya tadi balik lagi Pak. Berarti kan belajar cuma dari buku, Ya. terus belajar ke sana ke sini gitu loh. Tanya pun juga nggak ada sing istilahnya itu nggak ada yang bimbing lah. Ya ini ngomong-ngomong ya karena ketika saya pulang ke rumah itu saya nggak dapet yang saya mau, cuek semua, dianggap belajar rong. Gak bisa Pak, Pak. Cuma yang menguatkan apa Pak? Jenengan tetap belajar Islam gitu loh. Terus itu kan ya banyak kan perubahan kan Pak? Ini gini, jadi saya itu orangnya kan selalu positive thinking. Ketika saya sudah milih sesuatu dan saya anggap itu benar, saya maju. Pasti ini bener ya aku ngomong. Kenapa kok saya ngomong bener? Karena Muslim itu lengkap dan semua itu diurus. Mau ngapain? Ada doanya, gak ngawur Mas. Beneran itu. Apa-apa masih cuci tangan, dia nggak wudhu, lebih lengkap lagi. Cuci tangan cuma tangan tok ini. Pilihannya lengkap. Dari situ Mas, dari situ lebih lengkap. Oh, kabeh kono aturan itu Pak. Mau ngapain tuh ada. Gak iso rock and roll itu. Nggak bisa, nggak ketemu sama gaya saya yang kemarin nggak ketemu blas, nggak ketemu. Nah, ini kan ya tadi nggak ketemu Pak ya. Tapi kok bisa punya komitmen terus kan biasanya gini kalau orang nggak nyaman ke sesuatu hal itu kan wah ini gak cocok ini sama saya berarti kan pasti ditinggalkan. Nah kalau Pak Sony kan beda kan tadi kan bahasanya udah milih Islam terus banyak aturan nggak sesuai kita kan orang malam kan biasanya inilah Pak. Nah itu apa Pak yang membuat tetap bisa memilih Islam menemukan Islam? Oh saya itu tipe orang yang komitmennya banget. Dan mungkin karena saya sudah berumah tangga dan mau pada waktu meskipun masih belum punya anak, saya komit gini. Karena saya masih di lingkungan Muslim yang kuat loh, di Makassar pada waktu itu. Saya puasa bla bla gini, meskipun yang penting masih aku jika ada apa-apa, yang penting aku sholat 5 waktu itu bener kau. Dulu itu kepingin tahajud Mas, nggak bisa. Kepingin tahajud nggak bisa sampai sedih. Ya apa caranya tahajudnya? Ya apa tahajud? Ya gimana saya pulang jam 3? Iya. Katanya, wis Pak turu. Ya apa caranya kerja aku bangun turu aku. Itu kepingin tahajud itu. Saya tuh mewean Mas kalau sholat itu. Mewean, nangisan. Terus ini Pak, ini kan agak ini Pak ya, masih kerja di dunia malam juga. Masih. Sholat jalan. Masih iya. Nah, terus sampai benar-benar meninggalkan dunia malam itu. Nah, itu seru ini. Ini seru. Gimana, Pak? Ini seru. Jadi setelah setelah keliling. Cari ilmu Pak ya? Atau keliling ini? Yang lucu nih, ini di Makassar. Saya ikut jamaah tabligh. Oh, jamaah tabligh ya. Seru ini. Dari pihak keluarga sendiri ditolak. Kon kok nginep di masjid-masjid jadi gini. Enggak. Kan ada yang ninggalin keluarga 3 hari. 3 hari 40 hari. Ya Pak aku.
3 hari aku. 3 hari toh, saya tahu. Terus saya selalu di sana Mas. Saya selalu di sana itu. Jadi di sana itu manggilnya itu mau kecil mau besar dipanggil Ustadz. Lah aku tanya, kenapa kok dipanggil Ustadz Pak? Aku ngomong, kenapa kok dipanggil Ustadz? Iya biar nanti jadi Ustadz. Oh gitu ya. Terus setiap mimpin apapun nggak harus yang tua, yang kecil didulukan. Itu cek. Nah, pirek itu rek. Iya, dikasih kesempatan. Biasanya, saya kiri gak usah. Enggak ini. Gitu. Mimpin apa kecil, yang muda. Itu kebetulan masjidnya itu dekat rumah saya kan. Kalau tiap Senin kan namanya musyawarah itu. Iya. Saya 3 hari ikut keluar kota di luarnya Makassar. Pokoknya melok apa sih nanti gitu. Hari pertama, ini ngapain sih Pak? Aku ini dakwah Mas. Oh, dakwah itu apa skemanya ya? Nanti kita nyari di lingkungan apa? Rumah ke-1 dari masjid, nanti rumah kedua tadi gitu. Oh ya. Kalau kita ke depan rumah itu ngajak, ayo sholat itu. Enggak, ternyata sesama akib. Dan di situ saya juga mengalami penolakan. Padahal podo Muslim lho kok dilokno ya aku ngono, tutup lawange. Kayak gitu aku ngono. Saya jadi mikir, lapo iki ya napa kok kalau ini padahal kan ngajak. Oh, ternyata enggak semua orang itu mau diajak sholat, tidak semua. Mas banyak udah banyak. Itu kan karena kita kan di pinggiran Makassar toh, luar kotanya itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai saya beli buku. Selesai itu saya minta ini apa? Ada bukunya enggak? Oh ada buku tebal. Oh tak baca Mas. Fadilah Amal itu ya? Sampai pada dekat. Oh saya kan nggak baca tuh. Tak entek no. Oh api buku ini aku. Kenapa aku nggak mau ya aku gitu. Udah tuh. Selesai itu saya jadi punya pandangan yang lebih bagus lagi. Ternyata sing didahulukan itu yang kecil. Kalau di sini tuh dulu segede. Yang diprioritaskan yang kecil-kecil. Supaya nanti kalau jadi yang besar itu kalau tumbuh besar itu jadi lebih baik. Dan itu tidak tak temokno di masjid. Di masjid ya sini. Kalau di Makassar seperti itu. Ketika kemarin pada saat berangkat ke luar kota buat tinggal di masjid itu, yang bisa jelek, terus ada kamar mandi itu, yang senior yang bersihin kamar mandi. Oh ini dah aku. Yang junior tambah nyapu tok. Semakin tua kamu bersihin kamu mending osek Mas. Lah aku lah gak siapa kan saya kan lebih masak ya pakai masak aku Mas, masak tok aku masak pakai gitu. Oh gini ya. Malah yang bawa yang tua itu nggak harus dihormati, malah kerja yang kecil itu malah dibuat enak. Oh, gini itu bla 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 terus akhirnya saya keliling. Akhirnya terakhir 2017 saya ke Banyuwangi, dapat job di Banyuwangi. Yang muter-muter Jawa sing koyo ngono, itu dari Bero itu. Dari Bero. Kalimantan. Kalimantan langsung Juanda, Banyuwangi. Beda lagi anunya. Settingannya. Di tempat saya kerja di Banyuwangi itu dia punya musola. Kulturnya sebelah-sebelahan sama masjid. Nah, di situ saya kebetulan ketemu sama anak band yang dulu pernah main di Balikpapan. Dia cerita sama saya, kalau dia habis dari Bali, setelah dia rolling, dia kan bandnya main di Hard Rock Bali. Setelah keliling Asia, semua peralatannya dijual. Cuma pulang bawa sepeda mini dari Bali ke Banyuwangi, itu deket. Ya Pak, aku hijrah. Terus Mas, terus gak main band? Terus gak. Terus aku nyoba ikut pengajiannya dia. Wis pokoknya meloi lah aku ngono. Berapa hari di Banyuwangi, Pak? Apa? Berapa lama di Banyuwangi? 2 tahun. 2 tahun di Banyuwangi. 2 tahun. Itu bulan-bulan pertama cek goleki, nyari-nyari. Oh, jadi lucu. Jadi kalau habis sholat Jumat itu kita ngobrolin materinya, ustadznya. Oh, sama kalau aku dulu waktu di Kristen gitu Mas. Oh, cuma baru nemuin di sini gitu loh. Oh, ya cocok.
disinggung sama Mas apa yang temanku yang hijrah. Mas, kapan-kapan main ke sini? Mau Pak? Gak masuk ya. Jadi dia sudah gak mau lagi main di tempat dugem. Dia kerjanya dia bikin sablon. Oh. Usaha baru. Tapi dakwah tapi sih nggak ketok. Dia termasuk dia cerdas kok. Nggak ketok jelas gitu. Dia tapi tidak. Dari situ terus karena di Banyuwangi kulturnya itu muslim, jadi kalau saya libur itu bisa langsung sholat tahajud karena di tempat kerja ada musola 5 waktu aman, bisa jamaah itu aman, teraman. Hal yang paling menyenangkan Mas, paling menyenangkan menurut saya. Tapi masih belum bisa ninggalin dunia malam tuh Pak? Masih kerja ya? Masih kerja. Kalau di Banyuwangi itu kan, kalau di luar pulau, cuti itu setelah 4 bulan, 2 minggu. 4 bulan kerja. Seminggu, 2 minggu. Kalau di Banyuwangi itu 1 bulan diambil 4 hari, dan saya pulang bisa pulang ke Surabaya. Pada waktu itu anak saya sama istri saya masih di Surabaya. Sekarang mereka kan tinggal di Makassar tuh. Sampai terus aku mikir jika iso sholat tahajud setiap hari aku mau ngono jika iso iki ngajak nih aku mau ngono padahal tadi bertentangan dulu Mas. Akhirnya kayak kudu mandek iki aku ngomong mandek wis coba jadi tak putuskan saya resign dari kerja malam Surabaya. Saya dapat job bikin ya coffee shop, kopi-kopian, tapi skala resto di tengah kota satu, terus dapat lagi konsultan buat karaoke satu, jadi ini selesai bikin lagi terakhir di daerah UPN sana. Selesai, terus tak berpikir ngapain aku mesti buatin orang lain ya? Bikin sendiri ya. Itu hal tertolol menurut saya itu. Bikin aku Mas. Bikin sama buka usaha, tetap buka usahanya apa? Konsultan buat resto tetap sampai sekarang. Dari situ itu sudah wis kok ikut mandek iki aku ngono. Dan kan sudah mandek malam, otomatis kan wis gak ketemu meneh sing koyo ngono, wis gak ketemu meneh yang ini, gak ketemu yang ini. Ya sudah, yang kemarin tertinggal tak oper kayak gimana. Ngaji, yang kedua kali ikut ini, 2000 ini. Berapa itu Pak mulai? Covid itu berarti? Covid ya? Covid. Belum Covid. Itu udah open pokoknya wis, open wis. Ngoper iku. Wis pokok temen saya weh kan udah temen-temen nanti kan aku sakit malah wis senang mereka ngasih saya Al-Quran itu yang ada mungkin 5 orang ngasih Al-Quran Mas nek kon lunga jompo aku anu sajadah yang putih aku kepingin dari dulu punya sajadah putih aku gak duwe angkan golekane jadi tetap temenku yang kayak gitu tak sajadah putih aku ada ngasih sarung ada gini. Tapi tetap nyari kan Mas, nyari tuh. Dan itu lebih ke fighting sebenarnya. Ngerubah kebiasaan yang sudah sekian berapa puluh tahun tuh. Dan enggak gampang. Pasti ada plus minusnya. Ya dari keluarga saya kan tinggal sama ibu saya kan udah sepuh, jadi saya nungguin dia. Yang backgroundnya kuat non muslim. Kadang-kadang ibu saya itu juga ya karena mungkin sudah ibu ya lu adikmu jangan gereja ta lu orang tua masih ini Pak ya? masih banget Terus di keluarga yang muslim berarti Pak Sony saja atau? Saya sama kakakku. Kakakku juga? Mu'alaf juga berarti Pak? Iya basicnya mu'alaf duluan kakak? Iya dia kan SMA dulu banget. Dia kan kerjanya kan nggak seseru saya Mas.
Iya, Nggak ada cobaannya susah. enggak. Oh, ngeri. Teman-teman aja kok nggak apa-apa ta, bro, kok tinggal lagi ya. Jadi gini, saya punya teman yang sama-sama basicnya manajer klub, yang juga mualaf sekarang. Dia tanya-tanya, kok nggak kerja bengi? Ya ganti duit, ganti duit itu relatif, terus. Ya. Kan saya butuh mau apa aku mau? Apa dulu aku mau ngono? Kan fashionnya orang malam kan tinggi mas, iya celana harus merek ini, sepatu harus merek ini, baju tongkrongan ya iso tak aku ngono. Selama kamu tinggalin kamu nggak di situ ya nggak apa-apa, tapi nek kon mau tinggalin di situ gak iso, gak mungkin iso. Ada teman saya tuh, jadi setengah-setengah, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah maksa kok untuk mau hijrah. Iya. Abot aku ngomong, berat aku ngomong. Aja ngomong enteng apa sih nggak mungkin, nggak ada kayak wong kayak ngono kok aku ngono. Ya. Jadi kan ya itu sepanjang jalan tadi kan ya alhamdulillah masuk Islam, belajar ibadah cuma masih jalan dengan dunia malamnya, terus sampai ketika tadi kan dapat momen ini harus tak tinggal. Nah, momen itu tak dapat ketika saya pengen tahajud sing tapi nggak daily. bisa. Oh, ya Allah. Kayak nek kerja bengi iki. Istilahnya ngono gak lengkap iki ya, gak lengkap iki cek ketemu iki ya istilah cek ketemu setan bahasanya. Kalau kita ngomong kerja itu ketemu setan. Aku juga ketemu setan begini kan olah-olah gini. Gak ada ketemu setan aku juga setan ya aku. Nah, setelah itu Pak, setelah memutuskan stop dari dunia malam, itu gimana Pak? Jenengan kehidupannya, entah ekonominya, entah keluarganya itu gimana terus? Saya kan dari keluarga miskin, sih gak duit. Asalnya? Basicnya. Saya merasa saya itu miskin karena saya memang nyari duit sendiri. Saya pernah nggak punya uang, sering sih. Terus pernah punya uang, pernah punya jabatan, dan semua sudah saya lalui. Saya selalu mikir gini, kalau dulu sudah pernah dan itu tidak baik, lapoi terus no. Meskipun ketemunya enak, tapi kok gak apik, lapoi terus no. Terus ya balik meneh. Intinya ke ujung-ujungnya ya saya kepingin agar saya bagus itu aja. Yes. Nggak mau yes change. Banyak. Nah, ini yang satu ini. Kadang-kadang saya tuh jealous sama yang sudah lama muslim. Enak Pak yo, kon yo aku. Banyak itu masih pertama-tama di jealous itu. Kon ngaji gak gadul-gadul kayak aku ini. Saya kan masih tilawati mas, ini masih megap-megap mas, masih megap-megap itu, enak Pak Yoko nya besok kabeh. Jadi saya kalau melihat orang yang muslim itu seneng, atau jealous, enak rek, bisa gak megap-megap kayak aku. Tiba kadang-kadang kalau lebih parah itu Pak. Pokoknya seperti itu, enak baik. Jadi kadang-kadang seperti itu, ya berjuang itu, berjuang benar-benar berjuang. Ini sampai sekarang berarti ngajinya juga nyari-nyari Pak ya? Pindah-pindah gitu? Oh enggak. Enggak, sekarang udah kalau ini? ngajinya sudah seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali rutin Senin Pak ya? Kemis ya. Ada. Di mana Pak? Kebetulan saya tuh punya guru ngajinya di Surabaya di dekat rumah saya. Temannya apa? Ustadz Soleh kemarin bukan? Seniornya dia mas. Oh seniornya Ustadz Soleh. Oh. Namanya Pak Batur Munir. Iya, alhamdulillah. Saya juga langsung ikut ansor, langsung serot, mas, pokoknya tak lengkapi lah pokoknya. Yeah. Terus hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan rohani saya tak penuhin. Terus mulai teleponi sih kayak ngono. Ya. Kalau tadi setelah masuk Islam itu yang dirasa ujian paling berat apa Pak? Sul. Jiwanya. Itu sing gak iso dibujuki. Nyari kliknya itu loh mas. Ya kalau sehari ketemu, 2 hari, 1 tahun, 3 tahun. Nah, kalau orang malas nyoba, pasti jarang balik mas. Iya. Jadi jiwa masih bergejolak Pak ya? Bukan. Gimana? Dari non muslim menjadi muslim yang bener sing taat iku lho. Sing wedi nek muslim gak wedi ya mas. Iya benar.
Nek muslim tok ya akeh. Banyak muslim tok Iya banyak. Selom KTP lah bahasanya. Akeh. Sing klik iki lho. Itu menurut saya sih. Iya. Saya kini orang adzan ya gak sholat ngono gemeter ya, Mas. Aduh, sholat bisa ngono ya. Oh, ini sama muslim loh. Kenapa orang bisa saiki? Loh. Ini sama di muslim ya. Durung sholat, durung adzan. Kon yo, iki bahasa. Mosok kok kudu diceluk sih aku ngono. Dan saya itu kebiasaan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah saya dahulukan. Iya. Nah, itu juga Pak. Kapan Pak Sony sampai bisa ngerasa seperti itu? Sholat pengen sebelum azan udah datang masjid, terus merasa kurang kalau belum sholat itu ketika kapan Pak waktu itu Pak? Pertama saya ngomong, saya kan orangnya komitmen. Iya komitmen. Ya, komit banget. Ketika harus milih seperti ini, ya kamu harus seperti ini ya meskipun keadaanmu itu nggak seperti itu. Berarti harus ada yang diperangi. Itu ketika saya sholat tahajud sekali mewek. Sekali Pak ya. Enggak pertama Sekali kali mewek itu mewekan. pertama kali. Iya, mewekan. Makanya orang berhubungan dengan sholat mesti gembeng. Cengeng. Jadi kancamu, "Apik iku?" Kon ngomong apik, sing jero kene iki brodoli kabeh kita iki. Itu yang nggak bisa diomong, nggak bisa tahu nggak pakai, tapi aku tok. Iya. Mewek Mas, mewekan. Apa itu mewek? Banget. Masya Allah. Ya sampean bisa tahu lah. Jadi memang alhamdulillah Pak ya. Jadi memang ngerasa hidayah Allah tadi datang Pak ya. Rasa seperti itu ketika sholat tahajud mewek tadi sampai. Mewek. Nggak banyak loh Pak orang yang bisa seperti itu Pak. Ya nggak tahu. Sampai mewek pokoknya. Kadang-kadang kalau apa gitu, jadi aku itu bersyukurnya itu di pas sholat. Cek iku pas sujud cek iku. Duh. Masa mini itu kayak aku iki gitu. Masa kecil. Oh iya. Dan bangga terus dan bisa seneng banget bisa sholat gitu loh gitu. Ini aneh gak Mas. Istilahnya macam-macam tahu. Hal yang nggak masuk akal itu pernah. Nggak masuk akal itu tahu tapi nggak bikin seperti itu. Lah iki lho mek sujud tok ae lho wis. Sampai. Ya, lost semua ya udah itu. Okay. Dan itu ketika saya sharing sama teman saya, saya kan sudah divorce ya, sudah cerai ya. Itu nggak komen karena dia nggak ngalami dalam hati. Kan kamu yang nyuruh saya masuk Islam. Kadang-kadang orang nggak ketemu. Kalau kita ngomong urusan religi itu sendiri-sendiri, masing-masing ternyata Mas. Iya. Masing-masing. Meskipun itu pasanganmu, masing-masing. Karena emang dia nggak seperti itu, jangan nggak bisa dipaksa. Saudara nggak bisa dipaksa, istri nggak bisa dipaksa hal seperti itu. Banget. Itu Mas, itu serunya itu. Menurut saya sih Mas. Jadi masuk Islam karena istri lah bahasanya. Iya, ya. katakan sama istri karena ternyata juga ya. itu jalan hidayahnya sih Pak. Nah, jadi sekarang Pak Sony tinggal sama orang tua saja. Orang tua. Anak saya karena masih kecil tinggal sama ibunya. Nanti teman-teman kan anak saya. Istri sekarang di mana Pak? Di Makassar. Di Makassar. Ke ini ya. Dulu di Surabaya lama berarti istri? Di Surabaya ketika saya kerja di Banyuwangi. Jadi ketika saya kerja di luar pulau, ketika saya kerja dimanapun, aku tetap mulai di Makassar. Aku mulai gak nang Surabaya Mas, mulai Iya. nang Makassar. Karena saya punya rumah di Makassar. Ketika di Banyuwangi, istri di Surabaya itu bareng orang tua jenengan atau? Iya, karena ibu saya itu suka ya nenek atau kakek itu kan hiburan dengan cucu. Iya, cucu. Sampai sekarang pun ketika saya mau pergi ke anak ayah adikku tak ngomong, ini loh konten ini meskipun sudah punya rumah, meskipun gak apa-apa kan gak ninggal gini, tapi anakmu kok mau nang gini, kayak hiburan wong tua, sampai seperti itu. Dan saya ngomongin ke saudara saya, Mbak iku
hiburannya utuh. Iya. Cuma sekarang pisah Pak ya sama. Bisa. Sudah lama Pak atau Mau COVID ya kayaknya. mau COVID juga? Ada konflik atau? Ya seperti itu. Tapi ketika saya progres untuk Belajar Islam maksudnya Pak? hijrah, ya maaf, enggak, no support. Oh, Sedih Mas, iya. sedih. Padahal yang mengantarkan Sedih, itu sedih banget. dianya Itu ketika sudah niat tenanan beneran. sedih banget. Itu sedih banget. Karena saya mikir kalau memang pasangan itu ya sebenarnya ya kamu ya lebih support dari orang lain. Iya, harusnya. Orang lain yang lihat saya gini langsung, wih, supportnya itu, wow. Biasa. Itu yang support, yang nggak support juga banyak. Oke, dan sekarang alhamdulillah Pak ya sudah mantap belajar terus Pak ya. Bahasanya Terus. tadi ngejar terus Pak ya. Kejar. Apa-apa yang pengen. berjuang, Alhamdulillah. berjuang. Mungkin ini Pak, tadi alhamdulillah sudah cerita ya Pak dari awal dunianya, terus ketika masuk Islam seperti apa, berjalannya setelah Islam seperti apa, sehingga sampai sekarang itu greget Islamnya, alhamdulillah, ngajinya Amin. juga sudah rutin, alhamdulillah. Amin. Ya kita doakan sama-sama Pak, semoga Amin. istiqomah dan Amin. nanti ya diberikan Allah itu derajat orang yang bertakwa. Amin, Kan ya harapannya Allah. seperti itu Pak. Amin, amin. Dan yang mati khusnul khotimah kan Amin cita-citanya. ya Allah, itu tujuannya Mas. Nah, Gitu. nah mungkin ini Pak, terakhir aja nggak apa-apa. Ini pesan-pesan mungkin Pak. Jadi penonton para sahabat Malah TV ini ada dari kalangan Muslim, Yeah. Muslim yang perlu penguatan juga untuk Islamnya, Yeah. mungkin bisa jadi inspirasi. Terus juga untuk sahabat-sahabat kita yang masih non Muslim, yang perlu dukungan, perlu kita kasih motivasi agar mantep masuk Muslim. Nah, mungkin ada pesan-pesannya. Kalau buat sahabat-sahabat yang Muslim ini mungkin ya, itu sebenarnya saya itu jealous sama kalian. Kalian yang lebih dulu mengenal Allah, mengenal Muslim, supaya kalian lebih banyak kesempatan untuk lebih baik. Dan kenapa saya ngomong itu? Karena pada akhirnya akhirat itu yang terbaik. Akhirat yang terbaik. Kita akan lama di sana. Katakanlah kalau saya ini umur 50, di dunia paling berapa tahun sih? 60-70 tahun, Iya. Mas. Iya, di akhirat. Nah, itu ya apapun itu sih, ayo dicari. Kalau saya kan ngejar, saya pasti ngejar. Sekarang saya ngejar. Coba saya Islam dari kecil, saya nggak ngejar. Karena saya Islamnya baru tahun-tahun kemarin, saya jadi ngejar. Itu sih buat yang sudah Muslim. Kalau yang masih Muslim, Bismillah ini ya. Muslim itu lebih baik, lebih tertata, semua diatur, lebih bersih. Karena apapun itu, kalau kita ngomong kebersihan itu yang terbaik. Tidak ada yang mengalahkan kebersihan. Apapun itu pasti kita pengen yang bersih. Dari fisik dan dari sini. Ya. Terus tetaplah mencari ya, sekecil apapun itu. Dan satu lagi, dan hindari apapun itu yang mengganggu, sekecil itu. Kalau yang baik tetap dicari, kalau yang jelek sekecil apapun juga dihindari. Insya Allah pasti akan ketemu jalannya. Amin. Itu barusan ya pesan-pesan Pak Sony. Semoga para sahabat Maulaf TV di sini bisa mendapatkan tadi ibroh atau pelajaran tadi dari kisah-kisah Pak Sony selama Amin. hidupnya, yang beliau awalnya dari dunia malam, alhamdulillah sekarang bisa istiqomah, alhamdulillah, untuk mencari Islam. Oh ya Pak, terakhir tadi sekarang kegiatan untuk sehari-hari? Kegiatan sehari-hari saya buka kedai kopi, Oh, terus alhamdulillah. saya tetap buka konsultan buat resto. Nah, sekarang konsultannya Resto tak ganti aja? Mas, resto sama kafe makanan minuman. Oke. Kebetulan insya Allah Kafenya di mana Pak? Biar Apa? sahabat Maulaf TV bisa mampir nih kalau main ke Surabaya. saya di Jalan Ciliwung nomor 52A. Kalau di IG ada di Coffee Muda
Coffee Moeda 1945. Oke, siap. Insya Allah nanti mampir nih kalau sekitar sana, nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, Boleh, konsultasi aman, boleh Pak ya? aman, Konsultan nih. aman. Oke, demikian sahabat Mu'alaf TV. Alhamdulillah tadi selesai bincang-bincang kita dengan Pak Sony. Kita insya Allah bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Pak Sony. Iya.